Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nurfitria akan memaparkan hasil laporan penelitian saya untuk tugas akhir semester mata kuliah analisis regresi yang berjudul pengaruh berbagai faktor terhadap kenaikan harga beras di Provinsi Jawa Timur menggunakan model regresi Poisson inverse Gaussian. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu beras merupakan komoditas pangan utama bagi sekitar 95% penduduk Indonesia menurut Nelly pada tahun 2018. Ketersediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, pada Januari hingga Agustus 2024, impor beras meningkat tajam dari 237.146 ton pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 1,59 juta ton. Kenaikan harga beras di Indonesia seringkali menjadi pemicu inflasi, mengingat perannya sebagai komoditas utama. Seiring dengan meningkatnya inflasi, daya beli masyarakat terhadap kebutuhan lain juga menurun. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras sangat penting untuk pengambilan kebijakan ekonomi. Selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan 4 variabel, yaitu satu variabel dependen yaitu harga beras, dan 3 variabel independen yaitu produksi padi, inflasi, dan luas panen padi. Model regresi Poisson inverse Gaussian dipilih karena sifatnya yang cocok untuk data cacahan serta kemampuannya mengatasi masalah overdispersi dalam data. Studi ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras di Provinsi Jawa Timur menggunakan regresi Poisson inverse Gaussian. Model ini dipilih karena kemampuannya menangani data cacahan yang mengalami overdispersi, kondisi di mana variasi data lebih besar daripada rata-ratanya. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu yang pertama menentukan bagaimana bentuk model kenaikan harga beras di Provinsi Jawa Timur dengan regresi Poisson inverse Gaussian. Tujuan yang kedua yaitu menentukan faktor apa saja yang paling berpengaruh pada kenaikan harga beras di Provinsi Jawa Timur dengan regresi Poisson inverse Gaussian. Data penelitian. Data pada tabel tersebut akan digunakan pada penelitian ini yang memiliki keterangan Y sama dengan harga rata-rata beras, X1 jumlah inflasi, X2 jumlah produksi padi, X3 jumlah luas lahan di Jawa Timur. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis statistik deskriptif, didapatkan hasil pada tabel tersebut bahwa rata-rata harga beras adalah 10.664. Harga beras tertinggi yaitu 11.506 dan harga beras terendah dengan jumlah sebanyak 9.905. Rata-rata jumlah inflasi sebanyak 4,55% dengan jumlah inflasi tertinggi 6,47% dan jumlah inflasi terendah 2,92%. Rata-rata jumlah produksi padi adalah 466.750 ton satuan ton dengan jumlah produksi padi tertinggi adalah 1.218.000 ton dan jumlah produksi padi terendah yaitu 184.000 ton. Rata-rata jumlah luas lahan sebanyak 140.920 hektar dengan jumlah luas lahan terbanyak yaitu 368.000 hektar dan jumlah luas lahan paling sedikit adalah 55.000 hektar. Selanjutnya,
dilakukan analisis korelasi yang menghasilkan hasil pada tabel tersebut, yang mengartikan bahwa penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara harga rata-rata beras dengan jumlah inflasi, jumlah produksi padi, dan jumlah luas lahan. Selanjutnya dilakukan uji multikolineritas yang menghasilkan hasil pada tabel tersebut, yang mengartikan bahwa penggunaan nilai VIV variabel dikatakan multikolineritas jika nilai VIV lebih dari 10. Karena nilai VIV dari setiap variabel bebas bernilai di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kasus multikolineritas antara variabel, sehingga semua variabel bebas memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya, uji overdispersi. Karena nilai variansi data penelitian lebih besar dari rata-rata, maka dapat dinyatakan jika data penelitian mengalami overdispersi. Pada hasil uji overdispersi menggunakan package AR dari software RStudio juga menunjukkan jika terjadi overdispersi karena nilai p-value sama dengan 0,0021984 lebih kecil dari alfa, di mana nilai alfa sebesar 5%, sehingga data penelitian yang mengalami overdispersi akan dilanjutkan menggunakan langkah metode berikutnya, yaitu menggunakan regresi Poisson inverse Gaussian. Selanjutnya, pemodelan regresi Poisson menghasilkan tabel tersebut. Selanjutnya, pengujian hipotesis. X1 H0 terima tidak signifikan. X2 terima H0 tidak signifikan sampai X1 pada model 4, yaitu terima H0 keterangan tidak signifikan. Langkah yang terakhir yaitu pemilihan model terbaik. Pada tabel tersebut, nilai AIC untuk masing-masing model yang terkecil ialah pada model yang ketiga, yaitu 81,68032. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik dalam penelitian ini ialah pada model ketiga, yaitu model yang melibatkan variabel bebas jumlah produksi padi, variabel X2. Oleh karena itu, maka diperoleh model regresi Poisson sebagai berikut. Mu X beta 0 plus beta 2 X2, di mana B0 sama dengan 3,653720, B2 sama dengan 0,003831. Berdasarkan hasil analisis regresi Poisson yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi padi merupakan faktor yang paling memiliki pengaruh signifikan terhadap kenaikan harga beras di Jawa Timur pada tahun 2024. Akhirnya, perubahan dalam produksi padi yang signifikan akan mempengaruhi kenaikan harga beras di Jawa Timur. Terima kasih. Sekian paparan dari saya, Elisa Nurfitria, mengenai tugas akhir pada semester ini pada mata kuliah analisis regresi. Jika ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.